Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bagaimana kabar Pak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nikma. Bu Nikma sendiri kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Ari. sehat Ya. semua ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini Pak Ari akan melaksanakan tes coaching di mana nanti yang akan saya nilai itu proses coachingnya ya Pak ya, Iya. sesuai dengan alur tirta Pak. Di mana alur tirta itu yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Eh, Tidak lupa, ini di mana yang saya nilai juga itu prinsip coachingnya, Pak. Oh iya. Iya, prinsip coaching itu ya nanti yang akan saya nilai. Nah, ini kira-kira eh, kompetensi coaching apa yang Pak Ari akan kembangkan, Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Nikma. Pada kesempatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presence, ya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Itu yang ingin saya kembangkan. iya, bagus, Pak Ari, baik. Kira-kira dari kompetensi itu lebih spesifik yang ingin diobservasi kali ini tentang apa, Pak? Untuk kesempatan observasi nanti, saya ingin Bu Nikma membantu saya untuk mengamati, mengobservasi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini karena memang saya merasa pada kompetensi ini masih kurang. Jadi saya mohon nanti Bu Nikma lebih fokus mengamati pada kompetensi yang saya sebutkan tadi. Itu Bu Nikma. Iya, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Indikator dari tujuan eh, tadi, pengembangan yang tadi pada proses coaching kali ini seperti apa, Pak? Ya, indikatornya untuk proses coaching ini yaitu saya bisa menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh coach saya nanti Pak Arif ya. Kemudian saya bisa membantu mencarikan solusi apa yang kiranya bisa dilakukan oleh Pak Arif mengatasi masalah yang sedang ia hadapi itu Bu. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaannya dari saya sebelum coaching. Ini pertanyaan prasupervisi, Pak. Ya, Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silahkan Pak Ari lanjutkan proses coachingnya. baik terima kasih Bu Nikma. Saya mohon izin untuk melaksanakan coaching dengan Pak Arif. Terima kasih Bu Nikma Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah kabar baik Pak Ari. Gimana Pak Ari Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ya, Arif. ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu Pak Arif Amin, ya. amin ya. Nah, ini kita ada waktu kesempatan Ya, untuk ngobrol-ngobrol nih Pak Arif ya. ya. Eh, Mungkin dari Pak Arif ada yang ingin disampaikan atau diobrolkan nih, mau menyampaikan tentang apa ini, ada Ya. unek-unek masalah apa ya? Makasih Pak Ari atas kesempatannya Pak Ari. Ini saya mau cerita Pak Ari. Mm, Ini saya itu selama melakukan absen daftar hadir siswa, saya menemukan satu anak yang mana dari awal tahun pelajaran itu Pak Ari, tidak pernah masuk sekolah Pak Ari. Jadi kalau diakumulasi sampai saat ini, dari awal tahun pelajaran kan 16 Juli, mm, sampai sekarang bulan September itu masuk, itu kalau diakumulasi hanya 3 hari. 3 hari ya. Nah itu Pak Ari yang ingin saya sampaikan unek-unek, mungkin dengan bercerita ini, saya bisa menemukan solusinya itu nanti bagaimana. Itu Pak Ari. Oh, jadi yang saya tangkap tadi Pak Arif punya permasalahan, dia ada anaknya ya. Iya. Di kelas berapa ini Pak?
di kelas 6 ini Pak Oh, Ari. kelas 6, di kelas 6 dari awal tahun pelajaran Iya, kemarin berarti ya kalau dari diakumulasi baru 3 kali baru berangkat. 3 kali masuk Pak ya? 3 kali Yang masuk. yang pertama itu masuk pas di hari pertama masuk sekolah, Mhm, terus yang kedua masuk ketika mau diadakan lomba itu, peringatan Hari Pramuka, mhm. terus yang ketiga kemarin waktu apa itu, pembagian hadiah lomba 17-an itu masuk Oh gitu, 3 berarti kali. mungkin pas ketika ada kegiatan-kegiatan besar Iya, gitu ada ya? event-event besar anak berangkat, Kalau gitu. boleh tahu ini putra apa putri Pak? Putri, Pak. Putri, Iya, namanya siapa Pak? namanya Mbak Dita. Mbak Dita. Iya, Oh, jadi Mbak Dita ini yang kalau di kelas sebelumnya, berarti kan kelas sebelumnya kelas iya, 5 Pak ya? kelas 5. Itu apakah seperti ini? Apakah anak ini rajin masuknya atau bagaimana Pak Arif? Ya, selama ini kan saya menjalin komunikasi dengan Mhm. guru sebelum saya, yaitu Pak Azib di kelas 5. Memang anak ini di kelas 5 juga sudah seperti itu, Pak. Jadi jarang atau sering tidak masuk sekolah, Oh, itu. masuk Nah, sekolah. sering tidak masuk sekolah. Nah, dari Pak Arif sendiri nih, Mhm. eh, apakah yang Pak Arif lakukan ini, apakah untuk mencari tahu permasalahannya, apakah sudah berkomunikasi dengan anaknya atau bagaimana Pak Arif? Ya, untuk saya sendiri tadi sudah berkomunikasi selain dengan guru kelas sebelumnya, Mhm. saya juga komunikasi dengan anak. Tapi dengan anak tersebut tidak intens, Pak, karena anak kan Mhm. jarang Oh iya, masuk kan. benar-benar. Nah, yang sering saya komunikasi ya dengan teman-teman dan orang tuanya, ibunya terutama. Itu yang sering saya ajak komunikasi, kenapa Mbak Dita tidak masuk. Dari versi teman-temannya ya cocok ini dengan guru kelas. Intinya Mhm. anak tersebut dari kelas 5 memang sudah jarang masuk sekolah. Itulah dari orang tuanya ini Pak yang mungkin perlu solusi karena dari orang tuanya tersebut bercerita bahwa karena salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, itu. Ekonomi. Ya Kenapa anak ini tersebut Pak tidak Arif berangkat. sudah komunikasi dengan orang tua, ini Sudah melalui WA apa tatap melalui muka WA, langsung? Pak. Oh tetap Tatap muka pernah 2 kali, waktu orang tuanya datang ke sekolah, sekalian saya menanyakan permasalahan Mbak Dita kenapa jarang berangkat, terus melalui WA juga pernah. Tapi mmm, melalui WA kurang efektif karena nomornya itu sering tidak aktif. iya iya. Jadi aktifnya ya ketika mungkin ibunya itu bercerita, "Pak, nomornya Mbak Dita aktif itu ketika punya kuota." Jadi Oh, seringnya tidak aktif. Jadi misalnya hari ini saya WA, nanti jawabnya bisa besok atau kadang 2 hari setelahnya, itu. mhm. Kemudian apakah kalau untuk rumahnya sendiri, apakah jauh dari sekolah, apa dekat dengan Untuk sekolah? jarak rumah ke sekolah saya pikir enggak terlalu jauh, Pak, karena jarak rumahnya itu berada di belakang SD. Belakang SD. Dari kelas 5 waktu itu, dekatlah, maksudnya terjangkau, jalan Mhm. kaki pun itu terjangkau Oh, jadi harusnya. bisa diakses jalan kaki, Pak, ya? Bisa. Kemudian dari Pak Arif sendiri nih, apakah ada, eee, latar belakang masalah lain ini, selain dari masalah Mmm, keluarga tadi ya, iya. ekonomi, sehingga anak ini jarang berangkat, ini apakah ada permasalahan lain selain masalah itu, Pak? Untuk masalah lain, selain faktor ekonomi mungkin dari faktor anak tersebut di kelas 5-nya itu juga pernah melakukan suatu, apa ya, tindakan yang membuat teman-temannya itu akhirnya kurang begitu senang dengan Mmm. dia, Pak, itu. Dia pernah melakukan suatu tindakan yang membuat teman-teman satu kelasnya itu kurang nyaman lah Mmm, dengan tindakannya itu. Tapi itu sudah diatasi oleh guru kelas saat itu dan sampai saat ini memang tidak begitu, apa ya, tidak begitu mencolok sih, apa, gap antara anak dengan teman-temannya. mhm. Tapi ada beberapa anak yang memang tidak suka dengan anak tersebut, itu. Oh gitu ya, berarti Mhm. kalau saya tangkap, anak ini juga, ada permasalahan Iya, dengan teman. sosialisasinya Iya, dengan teman-temannya yang mungkin pernah mhm, kejadian, yang tadi yang Pak Arif sebutkan iya, tadi ya, heeh, sehingga
mungkin tidak merasa enak sendiri. Mungkin kalau Iya, temannya malah sudah lupa itu masalah iya, itu, mungkin karena dia sendiri merasa bersalah, iya, mungkin apa, jadi merasa tidak enak sendiri itu ya. Ya tadi kalau saya simpulkan permasalahannya faktor faktor ekonomi, ekonomi keluarga, Pak, ya. heeh, Kemudian permasalahan dengan teman-temannya, teman-temannya, ya sosialisasinya. Nah, ini salah dari beberapa Pak di Arif ini antaranya nih, itu. Pak Arif sendiri nih, kira-kira apa ini yang bisa dilakukan supaya si Mmm, anak ini, Mbak Dita tadi ya, Dita tadi bisa, selalu berangkat lagi, mhm. seperti itu, Untuk rencana kira-kira apa? saya, ini kan tadi tidak berangkat itu karena faktor ekonomi, salah Mhm, satunya mungkin pemberian uang saku, Pak. uang Jadi saku, ya. ketika mungkin mohon maaf ibunya belum bisa memberikan uang saku, ibunya kan pasti khawatir ketika jam istirahat anak-anak yang lain pada Mhm, jajan, sedangkan dia tidak ada uang saku kan tidak jajan, mungkin kasihan terhadap anaknya, itu. Jadi, ya udah di rumah sajalah daripada misalnya berangkat nanti kasihan ketika bertemu dengan teman-temannya, itu. Nah, itu rencana saya, rencananya saya akan melaksanakan ini Pak, kegiatan atau gerakan sekolah makan bersama di kelas. oh, makan Nah, bersama, makan bersama di kelas, itu nanti kan ketika jam istirahat, anak tidak istirahat ke kantin atau keluar, tapi anak tetap di dalam kelas, mereka makan jajan atau makanan yang dibawa dari rumah. Itu salah satunya untuk mengatasi yang tadi faktor ekonomi, mhm, mungkin orang tua takut tidak mampu memberikan uang saku, iya, bisa memberikan bekal lah minimal makanan dari rumah, itu. Salah satunya itu. Terus mhm, yang kedua, untuk mengantisipasi semakin melebarnya jarak antara anak tersebut dengan teman-temannya, dengan kegiatan gerakan makan bersama tadi harapannya kan akan semakin erat, apa ini, jadi semakin akrab gitu, Pak, ya. pertemanan mereka akan semakin akrab misalnya. Ya nanti perlahan-pelan saya akan berusaha mencoba untuk mempengaruhi teman-temannya supaya dapat menerima Mbak Dita apa adanya. Misalnya ketika berangkat kegiatan makan bersama nanti bisa tukar menukar makanan, Iya, itu kan nanti juga untuk apa ya, solidaritas lah, mhm, itu. Salah bagus itu, satunya itu, Pak, Pak. iya. Saya setuju itu dengan rencana Pak Arif ya. Apalagi ini kalau permasalahannya ekonomi, mungkin kan si anak kalau Pak Arif suruh bawa bekal itu kan Iya, mungkin bawanya ya yang sederhana ya, sederhana ya, nasi putih entah dengan apa, tapi mhm, dengan, kegiatan itu nanti saling bertukar lauk, itu kan iya, jadi semakin akrab, selain iya, semakin akrab juga si anak ini bisa tambahan gizi ya iya dari benar, makanan dari lauk teman-temannya, teman-temannya, seperti betul. itu ya. Itu Ya bagus sekali Pak Arif. tujuannya itu, Pak, salah satunya itu dan untuk rencananya ya tidak setiap hari, Pak. Jadi kan karena orang tua, latar belakang orang Mhm, tua ada yang bekerja, untuk menyiapkan bekal kan tentu membutuhkan waktu. Jadi mungkin tidak semua wali murid bisa menyediakan bekal untuk anaknya. Lah nanti kalau setiap hari malah itu menimbulkan permasalahan baru. iya, Ketika ada anak yang mau berangkat tapi orang tuanya tidak sempat membawakan bekal, malah nanti anak tersebut tidak berangkat karena tidak dibawakan bekal. Jadi nanti saya coba misalnya seminggu satu kali, ketika itu berjalan, nanti saya tingkatkan frekuensinya, seminggu misalnya 3 kali, kalau mhm, 3 kali kok jalan dan apa itu namanya, konsisten, ya udah nanti akan saya jalankan. mhm. Mudah-mudahan membawa dampak ke anak tersebut tadi. Kalau untuk anaknya sendiri Pak, Mhm. anaknya sendiri ini malas berangkat apa sebenarnya pengen berangkat terus? Sebenarnya anak itu tidak malas berangkat, Pak. Mmm, dari segi apa, materi, saya tanya ke guru kelas sebelumnya, aslinya anak itu ya nyambung, Mmm, materi yang disampaikan dengan kompetensi yang didapat aslinya nyambung, tapi anak tersebut karena faktor X dari luar tadi, sehingga anak tersebut tidak berangkat. Sebenarnya tidak malas, jadi mhm. sebenarnya memang anak ini juga pelajaran bisa Iya mengikuti bisa Pak ya. bisa mengikuti sebenarnya. Jadi kalau saya amati sebenarnya permasalahan, si anak ini Mhm, perlu apa,
butuh support sebenarnya Iya, itu, support betul. selain dari support sekolah juga support orang tua Iya, supaya betul. tetap berangkat. Nah ini Heeh, ya terutama peran sekolah mungkin ya, Pak. Peran mhm, sekolah kan ketika anak di rumah mendapatkan pendampingan yang kurang maksimal, sekolah harusnya hadir, memberikan pendampingan yang lebih terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut mempunyai semacam rumah kedua lah. mhm, Misalnya di rumah kok kurang, apa ya, mendapatkan perhatian yang lebih, sekolah harusnya mampu melengkapi. Lah itu mhm, nanti yang menjadi PR buat kita, iya bagus gitu. itu, Pak. Tadi Pak Arif sudah berencana melakukan, kegiatan makan bersama itu, Mhm, Pak, ya. Tujuannya untuk supaya anak ini lebih akrab dengan iya, teman-temannya, juga istilahnya, bisa ya permasalahan tidak bisa membawa uang saku, itu bisa diakali dengan tadi ya, membawa bekal sehingga ketika istirahat mhm, tidak perlu jajan. iya, Ya bener, Pak, ya? mereka bisa bersama-sama Iya, makan kemudian makanan juga tersebut di kelas. komunikasi tadi dengan orang tua, itu saya sangat setuju. Kemudian ada lagi Pak, kira-kira yang bisa Pak Arif lakukan lagi ini untuk supaya anak ini tetap berangkat lagi, Pak? Untuk saat ini mungkin yang paling bisa saya laksanakan yang tadi itu, Pak, gerakan makan bersama dan komunikasi dengan orang tua. Nah, itu akan saya intensifkan lagi. Mhm, Selama ini kan komunikasi kurang, ya termasuk kurang lah. Dengan tingkat kehadiran yang sangat sedikit, komunikasi dengan orang tua hanya beberapa kali, tapi inti permasalahan saya sudah. Tapi untuk tindak lanjutnya memang perlu ditingkatkan lagi komunikasi mhm. dengan orang tuanya, gitu, Pak. Oke, jadi kalau saya simpulkan tadi Pak Arif punya permasalahan Mhm, muridnya ya, iya, Mbak Dita tadi ya iya, kalau tidak salah Mbak Dita, ini karena sering apa, dari awal masuk tahun pelajaran baru 3 kali 3 kali. berangkat, berarti artinya kan bisa dikatakan lebih dari 2 bulan, Pak, ya, Iya, tidak betul. berangkat. Nah, ini harus sudah mencari permasalahannya, ternyata masalah ekonomi di rumahnya ya. Kemudian Pak Arif tadi sudah, menyampaikan beberapa ide Iya, atau yang rencana yang akan Pak Arif lakukan untuk supaya anak ini berangkat, seperti tadi untuk mengadakan kegiatan makan makan bersama, bersama, iya, supaya anak ini terbiasa membawa bekal, mungkin iya, kan dari rumah tidak ada uang saku bisa diakali dengan membawa bekal dari rumah, sehingga iya, tidak perlu jajan, Pak, ya. iya, betul. Jarak dari rumah juga tadi Nggak terlalu dekat jauh, Pak. ya, jadi Ada bisa yang lebih jauh diakses tapi bisa hadir ke sekolah. Ada bisa temannya yang diakses jauh, jalan kaki berarti ya, bisa. tidak perlu ongkos, Iya, kemudian juga ya dengan teman-temannya tadi supaya semakin akrab mhm, gitu ya, Pak, ya. iya, Nah, eee, dari rencana Pak Arif tadi, rencana yang akan dilakukan mhm, nanti, ini komitmen Pak Arif ke depan seperti apa ini, Pak? komitmen dari saya tentu yang pertama tadi, Pak, saya berkomitmen untuk menjalankan program yang Mhm, sudah saya rencanakan, yang salah satunya tadi gerakan makan bersama, mhm, itu salah satu komitmen nanti yang akan saya laksanakan. Terus yang kedua menjalin komunikasi dengan orang tua yang lebih intens. Ada mhm, 2 komitmen itu, Pak, yang saat ini mungkin saya prioritaskan mhm. untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Nah, dari komitmen Pak Arif tadi bagus Pak ya sudah berkomitmen untuk melaksanakan. Kalau boleh tahu start awal nanti untuk Mhm. melaksanakan rencana kegiatan Pak Arif ini mulai kapan, Pak? Untuk start-nya nanti insyaallah saya mulai minggu depan, Pak. Minggu Untuk depan. minggu ini kan saya sampaikan ke wali murid dulu, Iya. sosialisasi gerakan makan bersama itu apa, tujuannya apa, itu saya sampaikan ke wali murid. Nah, ketika wali murid semuanya sudah mengetahui dan memahami, minggu depan insyaallah saya terapkan, itu. Oke, kemudian untuk kira-kira ini dari apa yang ingin Pak Arif lakukan, ini kira-kira siapa saja ini Pak yang bisa Pak Arif libatkan untuk, Mhm. rencana kegiatan Pak Arif? Untuk rencana ini yang pertama tentunya yang saya libatkan, satu kepala sekolah, Nah, sekolah ya, minta izin kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terus yang kedua dengan teman-teman guru atau rekan mhm, sejawat,
Jadi nanti teman-teman guru itu tidak tidak apa ya, tidak kaget ketika jam istirahat kok kelas 6C tidak ada yang keluar, kok Wah, tetap di ruangan. Nah, itu perlu iya, saya komunikasikan dengan teman-teman bahwa ada gerakan makan bersama setiap hari ini sama ini, seperti itu. Jadi nanti teman-teman guru juga menyampaikan ke anak didiknya, mhm, kenapa sih kok kelas yang sebelah tidak istirahat, seperti itu. mhm. Jadi ada gerakan seperti itu, tujuannya juga sudah jelas tadi, seperti itu. Oh iya, jadi mungkin malah di kelas lain pengen, Iya, Pak, ya? kelas lain barangkali pengen kan malah lebih Iya, lebih bagus lagi, bagus, Pak, ya? nanti mengurangi sampah plastik, Oh iya, ya betul kan, sekali, Pak seperti Arif, itu. ya. Itu terima kasih Pak Arif, Mhm, mudah-mudahan apa yang Pak Arif rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik mhm, dan membawa dampak yang positif terhadap anak ini sehingga nanti anak ini bisa, lebih aktif lagi untuk amin, masuk, mhm, sekolah ya, berangkat iya, sekolah. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak ya. amin. Terima kasih Iya. Pak Arif. Kemudian ini saya tunggu kabar baiknya Iya, nanti ya, kalau anak ini sudah masuk ya, Pak, ya. iya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Sama-sama Pak Arif. Ari. Terima Oke, kasih atas kegiatan coaching-nya. Mudah-mudahan membawa dampak yang positif nanti bagi kita semua ya sebagai amin pendidik dan amin peserta amin. didik pada umumnya. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana proses coaching-nya tadi, Pak Ari? Alhamdulillah lancar Bu nih, Pak. Alhamdulillah. Ya, Menurut Pak Ari, performa tadi pelaksanaan coaching-nya bagaimana, Pak? kalau menurut saya nih Bu ya, tadi, untuk performa saya ketika coaching, tadi saya sudah menyampaikan sesuai alur cerita. Tadi sudah saya coba menggali tujuan yang ingin dicapai oleh coach tadi, kemudian saya sudah juga mengidentifikasi ada permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan sudah disampaikan kepada saya, kemudian juga rencana tindak lanjut juga tadi sudah tergali, sudah ada muncul dari coach sendiri, kemudian juga ada, komitmennya untuk ke depan akan dilakukan, seperti itu. Namun menurut saya ini saya masih kurang di kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang saya ajukan ini, eee, masih kurang kurang untuk menggali lebih dalam lagi. Sepertinya kalau pertanyaannya lebih berbobot, Pak Arif ini sebenarnya masih ada lagi, menurut saya seperti itu, ada permasalahan Hmm, lagi. ya. Nah, itu Bu. Pak Ari, selama saya menjadi observer, Mhm, saya sudah mengamati Pak Ari dan Pak Arif melaksanakan coaching. iya Sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Pak, ya. iya, silakan Bu. Menurut saya tadi sudah bagus sekali, Pak, sudah maksimal. Tetapi mungkin, yang diungkapkan atau disampaikan Pak Ari itu memang betul, dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu kurang ya, Pak, ya, tadi ya, Iya Pak, ya. Ya, dan kelihatannya di sini Pak Ari kurang fokus ini. Kira-kira, Pak Ari itu memikirkan apa atau mungkin, apa yang dipikirkan Pak Ari? oh iya, ini saya juga merasa Bu ya, tadi juga sepertinya saya kurang fokus, fokus saya terbagi antara saya harus, mendengarkan, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Arif, saya juga memikirkan anak-anak saya di kelas, tadi sempat saya tinggali tugas, seperti itu, Oh, iya. tuh. Jadi terpecah belah gitu ya, Pak, ya, fokusnya Iya, ya, Pak, ya, antara mendengarkan, Pak Arif dan, mhm, yang satunya lagi, berpikiran anak-anak di kelas ya, Pak, ya? iya, Oh, iya, jadi kurang fokusnya seperti itu. Mungkin untuk, ke depannya nanti bisa diperbaiki ini, Pak. Nah, ini rencana tindak lanjutnya ke depannya apa ini, Pak? rencananya ya untuk ke depan saya bisa, hadir secara penuh untuk coaching ketika melakukan coaching, ya mungkin saya akan, meluangkan waktu yang benar-benar saya itu kosong, tidak ada
jam mengajar atau kegiatan lain lah seperti itu. Jadi sehingga saya bisa lebih maksimal mendengarkan, apa yang ingin disampaikan oleh coaching seperti itu. Iya, eee, berarti Pak Ari sudah, menemukan solusinya sendiri, nanti akan melakukan coaching jika waktunya, apa namanya, Pak Ari tidak mengajar di kelas supaya Mhm. tidak terbelah pikirannya gitu Iya ya, Pak, benar. ya. Iya, bagus sekali Pak Ari. Ini hasil pengamatan saya kali ini, sudah saya catatkan Pak di sini Pak, dalam form supervisi ini nanti Iya. bisa dipakai, digunakan sebagai bahan refleksi ini Pak. Oke baik, terima kasih Bu Nikmah ya. Iya Pak. Pak Ari, nanti dapat apa yang Pak Ari dapatkan dari proses supervisi ini? Dari kegiatan supervisi ini alhamdulillah menambah wawasan saya, kemudian juga saya bisa meningkatkan kompetensi saya terkait dengan kegiatan coaching dan supervisi itu yang, saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini, Bu Iya. Nikmah. Supaya semoga bermanfaat ya Pak Iya, Ari ya. amin. Ini Pak Ari, hasil pengamatan saya tadi, Oke, terima bisa kasih Bu dilihat Nikmah. nanti ya, itu aja ya Pak Ari ya. Iya, terima kasih Ya, Bu nanti silahkan Nikmah. dilihat sendiri, eee, boleh Pak Ari melanjutkan tugas Pak Ari hari ini, Oke. monggo. Baik, terima kasih Bu Nikmah atas Iya waktunya, kesempatan untuk, kita melakukan kegiatan tadi. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan mungkin tidak saya sengaja, kalimat saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya izin melanjutkan iya, kegiatan monggo Pak lagi. Ari. Nggih, Iya. assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.